Ya, selamat datang lagi di Hang In There. Gue Leis, hostnya seperti biasa. Dan di situ kursinya ada dua. Kenapa? Karena nanti gue bakal nge-host ditemenin sama istri gue. Kebetulan topik yang gue mau bahas seperti biasa, kita bahas topik yang menyenangkan, relevan, dan asik-asik. Dan kali ini topiknya adalah tentang hidup berpasangan alias pernikahan. Ya, gue tahu mungkin beberapa orang sensi juga tiap datang ke acara atau ke arisan itu adalah pertanyaan yang basa-basi umum yang selalu ditanyakan kayak gimana udah nikah belum atau gimana udah berumah tangga belum. Gue bisa bilang ya lo hidup aja sesuai fase lo. Buat beberapa orang yang baru nikah seperti contohnya kayak gue gitu. Ada beberapa penyesuaian diri yang gue rasa harus dilakuin karena ini beda banget sama pacaran. Lo kalau pacaran ketemu cewek lo, ketemu cowok lo udah ganteng, udah mandi, udah wangi, tinggal jalan-jalan, itu beda banget sama lo ketemu terus tiap hari tanpa personal space dan lo di rumah ada kompromi kerjasama yang juga lo harus lakuin gitu. Dan sebagai pasangan baru banyak banget hal yang perlu diatur, mulai dari kayak keuangan, walaupun orang bilang nikah rezekinya datang sendiri atau banyak anak banyak rezeki, tapi tetap itu harus diusahain. Jadi hari ini gue juga jadi pengen ngobrol-ngobrol, pengen lebih tahu, nanya ke yang udah lebih berpengalaman, kayak apa sih pernikahan tuh jalannya. Apakah akan selalu seindah itu atau emang kerumitannya dan komprominya adalah bagian dari keindahannya juga mungkin. Ya, selamat datang lagi di Hang In There. Dan hari ini guest gue adalah dua sejoli pasangan power couple. Yang satu rapper, yang satu environmentalist, guru juga. Dan mereka datang ke sini berdua. Jadi gue hostnya Leis, gue nggak mau kalah. Gue juga minta ditemenin sama istri gue Intan buat nge-host. Dan tadi gue belum kenalin siapa tamu gue hari ini. Dia adalah Rai Putra dan Dila Haju. Hai, thank you. Gimana nyaman kan sofanya? Oh nyaman. Anggap Nyaman aja kok, rumah enak. sendiri. Anggap aja rumah sendiri. Enak. Pada apa kabar nih? Lagi pada sibuk ngapain berdua per WFH atau per coronaan ini? WFH-an kalau Rai per WFH-an di kantor. Banyaknya stream, ya maksudnya kan jadinya kan kerjanya kalau manggung nggak kemana-mana tapi streaming, tapi di kantor. Masih sibuk? Oh kan? iya, maksudnya manggung virtual. Iya. Manggung virtual. Alhamdulillah gue jadi juri di salah satu acara di stasiun TV Menjudge juga. orang lain ya berarti. Terus Dila karena dia pekerjaan kamu tuh apa ya? Coba kita tes. Apa kemarin aku tahu Ngajar jadi renang? lupa Ngajar renang juga. juga. Ngajar Tapi renang pas juga, ya. pandemi sempat berhenti tapi Masa sekarang nginget gue, Re? udah Iya makanya kan sekarang gue ngajar tes. enggak, cuman yang main thing-nya itu kan Ayo. konsultan pendidikan lingkungan hidup. Konsultan pendidikan lingkungan hidup. like Jadi how that sounds. dia banyak malah pandemi ini banyak webinar ya Iya, kamu ya. Alhamdulillah gitu. Kalian apa kabar? Iya, gue baik sih. Seneng gue ditanya, tapi gue mau nanya ke lu dulu nih. Oke. Nih pertanyaan pertama gue, kayak waktu lu deketin Dila, SMA. ya mungkin SMA atau mungkin kuliah lu udah makin deket gitu, terus kan lo kenalan sama orang tuanya, akhirnya sama calon mertua lo saat itu. Oke. Oke. Bingung nggak waktu ditanya kerjaan lu apa? Jawabnya gimana? Kebetulan soalnya kita mulai pacaran tuh pas kita 16 tahun Iya, di SMA. SMA. Iya. Jadi belum kerja ya maksudnya. Oh. Masih SMA. Terus dia kebetulan waktu itu kelas 3, gue kelas 2. Dia tuh lagi zaman-zaman ini Lagi zaman-zaman zaman-zaman persiapan UN ya. Iya. Persiapan UN gitu. Ya, Nah, tapi gue lebih muda sebulan ya. Itu iya. dicamkan. Dia bangga banget oke. soalnya senior Kakak kelas. gitu. Tapi kakak kelas, tapi sebenarnya Secara secara umur lebih muda Senior sebulan. muda berarti. ya karena dia pas SD-nya di Amerika terus
pindah ke sini udah bawa ijazah SD, jadi langsung masuk SMP. Kalau di sana kan SD 5 tahun. Anyways, details. Iya gitu. Nah terus dia lagi zaman persiapan UN kan, lagi harus belajar bareng sama teman-teman. Jadi first impression gue untuk orang tuanya dia, terutama untuk nyokapnya terutama tuh kurang baik gitu malah. Jadi Kesan pertama paling penting malah kurang bagus. iya, gue pas pertama banget ketemu sama orang tuanya, malah waktu itu kita janjian nonton di mana, Wijaya atau di mana? Itu pertama kali ya? Kalau nggak salah yang sama orang tua ya. Oh, orang tua ketemu orang tua. Iya, Cuman kalau ketemu mamanya Lu udah SMA nonton terus bareng orang tua apa? Enggak, Enggak. Jadi kan maksudnya kan suka nonton bareng terus itu lagi mau janjian. Iya, Nggak terus tahu, gue tapi diantar, itu- kalau nggak iya. salah gue maksudnya kayak lagi bareng nyokap, terus dia juga diantar sama nyokap dia, terus kayak malah kayak nyokap dia malah kayak, ini bukannya belajar ya, malah kalian nonton. Nah, tapi tadi kan pertanyaan Hafi kan juga mengenai urusan kerjaan. Iya. Gitu. Itu bahwa kesannya kurang baik, udah gitu juga memang rencananya memasuk dunia hiburan, itu bukan poin plus lagi gitu karena dia Padahal bokapnya dia musisi. Oh, Iya. iya. Tapi Ini justru kan ya kayak pasti kan mungkin nggak mereka jauh-jauh karena ya. tahu Karena tahu dunianya kali tahu ya. dunianya Iya. pada saat itu ya, walaupun ya mungkin sekarang berbeda dunianya Iya. gitu, tapi mereka kayak musisi ya gitu, kayak Aduh. malah kayak gitu, kayak dia katanya kayak kamu nggak mau cari yang calon dokter atau apa segala Itu gitu. pengacara. Tapi kan waktu itu kayak lagu lu kayak udah lumayan banget hits, gitu. kedengeran di radio, di TV udah ada. Gue liat di majalah juga ada nih kayak muda kaya berjaya. Itu Nggak ngaruh sih. udah sampai situ masa kayak Nah, yang namanya orang tua kan apalagi kalau tahunnya ternyata punya perempuan gitu ya, gitu. Pokoknya nobody's ever gonna be really good enough. Buat mereka tuh gitu. ada fine line between lo udah nikah dan belum gitu. Maksudnya kayak kalau lo udah ngelewat ini, apa yang gue rasain tuh ketika pas detik dimana gue udah resmi menikahin dia, bahkan mereka ngeliat, oh ya, lo anak gue gitu. Maksudnya kayak lo anak gue juga sekarang gitu. Jadi tapi selama belum itu, ya lo masih belum siapa-siapa gitu ya. Oke, lo teman dekat anak gue, tapi You're a pas lo dude. pas lo udah nikahin anak gue, ya lo anak gue juga gitu. Langsung treatmentnya 180 derajat beda gitu. Kamu ngerasa gitu juga? jujur kalau aku Cia. Jujur kalau gue lumayan segan gitu, kalau lumayan bingung atau malu waktu gue pertama ke rumah Intan kalau ditanya kerjaan gue jawab apa ya, itu gue lumayan bingung kalau ditanya. Sampai sekarang kalau ada misalnya gue lagi naik ojek ditanya kerjaan gue apa, gue juga masih lumayan bingung jawabnya. Tapi akhirnya orang tua kamu tahu aku nge-rap tuh dari mana ya? Dari YouTube. Oh iya. Tapi nggak nemu sendiri kan? Enggak sih. Lo kasih lihat. iya. Iya, cuma gue gak pernah bilang sih tapi ya tahu sendiri, dan dia manggung, main musik. Terus sebenarnya ada Enggak, dari dulu kan waktu kuliah juga udah ngasih tahu gitu kan, kayak ya udah Kayak- kamu emang suka. terus kayak iya gue lumayan masih ada malu-malunya buat ngasih tahu ya gue tuh nge-rap gitu. Kalau sekarang gimana, tapi kayak ya udah kayak lo udah nikah, terus lo udah menjadi seorang musisi, seorang rapper dengan pilihan lo, Dila juga dengan kerjaan pilihan dia. Masih ada nggak yang bingung kalau ke arisan atau kumpul keluarga gitu kayak suami lo kerjanya apa sih? Kalau untuk Rainya sih enggak ya. Kadang yang suka bingung loh sebenarnya Dila kerjaannya apa gitu. Pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga, tapi ya menjadi konsultan pendidikan lingkungan dan iya. ngajar renang itu semuanya sampingan gitu. Cuman kadang suka menarik juga kayak, iya aku kerjanya apa sih? Gitu. Jadi kayak justru Enggak, tanya. soalnya Dila kan ini ya, sign-nya Leo. Maksudnya dia tuh prideful gitu sebenarnya orangnya. Jadinya Singkat. dari zaman dulu, dari kita pacaran tuh dan emang kita biasanya kalau dalam relationship suka, maksudnya ada yang alfanya, satu yang lebih ini. Kalau kita sih menurut kita tuh kita sama-sama alfa gitu. Apa gua alfa, Dila juga alfa. Jadi ya buat dia berat sekali untuk kalau misalnya dalam tanda kutip dia dilihatnya dia hanya kayak istrinya Rai gitu, maksudnya kayak atau dia pacarnya Rai. Lo juga gitu ya? Kayak rasa sih. yang sama gitu. Iya, maksudnya kayak bukannya nggak bangga Iya. banget jadi istri ya, cuman
that's Iya. not all I am. Iya, maksudnya tapi pas ketika kita memutuskan untuk punya anak, kita punya kesepakatan untuk at least Akan seperti apa nih? sampai anak kita umur 5-6 tahun. Ya 5-6 tahun gitu, atau at least pas 3 Iya. tahun tuh Dila fokus utamanya adalah untuk mengurus anak gitu, fokus karena kita nggak mau, kita berusaha untuk sampai saat ini tidak pakai babysitter gitu Sampai supaya saat ini nggak pakai. Tapi Jadi ada asisten tadinya rumah tangga buat bantu. iya, tadinya kita di rumah bahkan tadinya kan nggak ada asisten rumah tangga. Jadi kita berdua ngurus rumah sendiri, tapi ketika pas punya anak, oke, kita tetap mau nge-handle anak sendiri, jadi urusan rumah tangganya yang kita butuh bantuan. Jadi kita jadi meng-hire asisten rumah tangga that's untuk a tip. ngebantu. Iya itu tip. Tapi sama-sama tahu positioningnya. Jadi kayak kepala rumah tangga adalah pengambil keputusan, ibu rumah tangga nih yang ngurus. Waktu itu berantemnya untuk hal-hal kayak masalah belanja bulanan waktu itu. Iya. Itu Hal pertanyaan nggak selanjutnya penting nih. kan? itu juga yang pengen Oh gue ya tanya. oke. Gimana kayak Tapi ngebentuk jadi ya, kebiasaannya dari belanja bulanan atau Iya, bebersih, iya. Kita kan baru banget nih Iya. nikah gitu, kayak hal-hal kayak gitu tuh yang masih jadi kayak momok. Jujur sempet clash sih kita, maksudnya justru kita benar-benar nggak menyadari bahwa bakal ada clash-clashnya tuh justru hal-hal Untuk hal kayak gitu. sesimpel itu gitu, kayak misalnya belanja bulanan, budaya keluarga gua. Nah tunggu dulu, itu kan mau lanjut masuk pertanyaannya. Nggak apa-apa, Biar udah. pertanyaan. Oh ya nggak Itu apa-apa. udah. Oh udah masuk. Ini Udah tadi masuk. Oh jadi pertanyaannya. ini oke bridging ya. Oke. Gimana? Iya langsung Oke siap. Oke. gitu. Kayak tukul ya. Kalau budaya keluarga lu gimana, Rey? Budaya keluarga gua lebih ke kalau belanja tuh berkali-kali, maksudnya kayak sering belanjanya nggak terlalu banyak, tapi kalau udah habis beli lagi. Untuk keluarga gue Habis, juga gitu. Nah, keluarga dia tipenya yang bulk, maksudnya kayak persis kayak gitu. Oke. Nah, bulk gitu. Nah, Lebih itu hemat kan kalau beda kayak banget gitu. kan tuh. Nah, tapi maksudnya iya, argumennya dia juga seperti itu, argumen keluarga gua, oh itu lebih fresh kan, lebih bagus gitu. Ah, persis ya. Nah, terus waktu itu kita sempet lumayan berantem besar. Berantem Berantem yang besar terbesar kayak- karena terus tapi pada akhirnya oke, kita ya gimana caranya kompromi. Ada beberapa hal dari yang style keluarga gua diambil untuk beberapa item gitu, tapi item-item lainnya dengan style keluarganya dia gitu, dan gue juga lama-lama kayak oke ya udah deh, ini kan emang emang wewenangnya, lebih ke wewenangnya. Nah, itu waktu Ibu. clash-nya jadi kayak kok gue jadi kayak ngerasa di micromanaging nih, ini kan di Micromanaging. kan kayak rasanya nggak enak nih gitu. Iya. Sebenarnya gitu kalau kita. Terus kayak waktu lu pertama nikah kan gue bisa bilang cenderung muda lah ya. Iya, Relatif ya, 24. Iya, 24. 24 tuh gue masih lagi ngapain, kayak lagi semangat-semangatnya party. Asik. Gimana Intan? Aku juga paham. Iya. Iya, party sama. Terus kayak yang paling challenging waktu pertama nikah tuh apa yang paling berasa kayak yang paling jadi tantangan? Tahun pertama kayak ngomongnya udah seorang tua gitu, tapi maksudnya tahun pertama pernikahan tuh sama-sama menjadi tahun yang bukan paling menyenangkan, maksudnya the best is always yet to come gitu. Cuman Insyaallah, maksudnya amin. insya Allah amin. Tapi yang maksudnya yang memang kayak euforia menyenangkan, tapi di sisi lain drama juga gitu kan, karena kan kayak lagi di tempat nih gitu untuk bisa dipaks. Ada kecenderungan bisa dibilang ada kata ya pokoknya suka nggak suka ya tinggal bareng nih gitu kan, jadi kan Iya. harus gitu. Terus Harus kompromi Harus banget sih, maksudnya kompromi kayak banget. ya itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita tidak sadari itu merupakan kebiasaan kita gitu. Saling kompromi dan saling mengambil kebiasaan baik dari satu sama lain gitu. Kalau misalnya yang kurang baiknya kita coba tinggalkan bersama, yang baiknya kita coba lakukan bersama. Ya nanti jadi budaya keluarga lo yang baru gitu. Semangat. Awalnya gue nggak paham, terus lama-lama gue ngerti. tapi kalau itu kan dari sisi laki ya. Kalau dari sisi perempuan sejujurnya banget ini bahkan lebih dalam daripada urusan yang kasat mata ya gitu. Urusan masalah menyelesaikan konflik.
Nah itu kan, Oh, iya. ya itu kan kalau mungkin kalau selama masih pacaran kan masih ada Space. space, Iya, ada jarak iya, gitu iya, kan ya. Iya. Apalagi kalau contohnya ketika misalnya datang bulan lah ya, gitu kan. Kalau itu ketika sudah serumah, ya nggak bisa kemana-mana kan, gitu kan. Iya. Terus kayak, nah sedangkan kalau gue tipenya kayak give me some time, give me some space gitu. Terus kayak tipe apa jatuhnya kasarnya banget ya, aku akui ngambek gitu. Jadi kayak gue diem aja gitu kan. Dan kalau dia kayak, kamu tuh kalau diem aja tuh nggak ada usaha mau menyelesaikan, tunggu kasih gue waktu gitu kan. Jadi Iya, sedangkan tapi buat terus gue kayak prinsipnya harus selesai sekarang kalau gitu. lo maksudnya yang gue harapkan adalah usaha untuk menyelesaikannya itu gitu. Maksudnya kalau if you don't wanna try, then kasarnya kayak like you don't wanna believe in this relationship gitu kayak kayak gitu. Jadi kayak ya untuk menyesuaikan itu juga cukup effort tuh, karena ya itu kan ya cara dan kebiasaan. Nah, kalau lu beli sneakers berarti bilang dulu atau gimana? Oh nggak no. Tapi kalau kita buka rahasia dapur nih, tapi gitu kalau Rai ya, kita nggak bilang suami Rai itu kan memang kesenangannya kan adalah sepatu Betul. gitu kan. Tapi sebenarnya bukan urusan sepatunya. Waktu itu kan dia, ini singkat cerita, dulu kan dia waktu masih bujang kan sempat sampai angka 150. Kita masuk ke apartemen jadi cuma bisa 30. Walaupun ada sisa-sisa ditaruh di rumah orang tuanya. 150 pasang sepatu. Yes, Iya, dulu mentoknya gue 150. Back then when it wasn't so hype ya, 150. Terus masuk ke apartemen 30. Masuk ke rumah jadi bisa nambah space nih, tapi dulu kita belum ada anak kan, jadi kan ada semacam gudang. Waktu rencana mau punya anak, terus kayak wah ini ada, kita lagi bongkar-bongkar gudang, wah aku ternyata punya sepatu ini. Kenapa? Iya aku ternyata 2 tahun yang lalu. Terus dalam hati kayak, kayak rasanya kayak disayang-sayang tuh harga sepatu berapa gitu kan, wah nggak bisa begini nih. Nggak, maksudnya Jadi gue akhirnya- sampai lupa gitu loh bahwa gue punya sepatu itu gitu. Jadi buat dia kayak nggak bener nih. Ngobul. Kita harus bikin sistem baru. Jadinya di rumah kalau misalnya kalian ke rumah kita tuh baru masuk aja living roomnya itu satu tembok gede itu rak sepatu. Jadi semua sepatu gue dipajang itu menjadi dekorasi. Menjadi bagian dari ini ya udah deh, ini kan sepatu kan lumayan bagus-bagusin, kamu mau orangnya apik ya udah jadi sekalian dijadiin kayak semacam dekorasi. Jadi kelihatan rumah, gitu kan. slotnya tuh gue sekarang 60 pasang gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue dapat sepatu baru atau gue mau beli sepatu yang gue gue incar tapi gue nggak dapet tapi gue nggak dapet atau gue nggak berhasil dapet retail gitu ya, kadang-kadang ya jadi gue harus pinter-pinter ngerolling si sepatu itu, apakah ada yang mungkin ada yang gue lepas, ada yang gue jual, ada yang gue kasih, Ada yang oper ke temen. ada yang Kemarin ya bagi-bagi. Gitulah. Oke. Thank you Dila, thank you Rai buat semua tipsnya, thank you juga Intan udah nemenin nge-host. Tapi belum selesai. Oh, iya. belum, oke. Kita bakal ada Game. games, ada beberapa permainan. Don't hate the players, don't hate the game. Apaan juga? Ya, jadi sekarang waktunya game. Oh yeah. Kita bakal main charades. Aduh. 2 lawan 2. Jadi permainannya adalah kita bakal milih topik dari kelas ini kayak arisan. Ntar tema yang udah ada, topik yang kita dapat harus diperagain. Contoh misalkan Rai meragain, nanti Dila harus nebak. Dila ngeragain, Rai harus nebak, dan sebaliknya gue meragain, ntar Intan nebak, dan Intan meragain, gue harus nebak. Kalau gue nggak bisa nebak apa yang Intan peragain, ntar dari grup Rai dan Dila boleh nanya ke gue apa aja, itu konsekuensinya. Dan sebaliknya, kalau nanti Rai nggak bisa tebak yang Dila peragain atau Dila juga nggak bisa tebak yang Rai peragain, gue boleh nanya apa aja juga ke mereka. Gitu. Oke. Yang lawannya menjadi judge aja. Jadi misalnya abis gue ngambil, gue kasih ke lo ya. Itunya. Nggak supaya lo tahu juga kan gue meragainnya apa. Enggak, justru gue nggak boleh tahu. Gue iya lu kan Ya, kalian jadi jurinya. judge. Iya. Oke. Siap, yuk. Kalau gitu kita sweet dulu diwakili Deg-degan. oleh kepala keluarga. Sweet apa? Sweet Jepang. Sweet Jepang. Satu kali aja ya. Iya, satu kali. 1, 2, 3. Eh, 1, 2, 3. kalah. Siapa duluan berarti? Kalau gitu lu duluan. Oke. Silakan minum Pak.
Waduh. Oh no. Ini gimana beraga ini? Iya. Oke. Oke. Ya. 1, 3, 2, 1. Kalung, emas, apa? Iya pernikahan, cincin nikah, oh, bukan? Emas, cincin, pernikahan, iya, seserahan. Iya cincin emas. Lumayan juga di semenit nggak ketebak. Proposal? Iya pernikahan, emas, seserahan. Bener seserahan, pernikahan. Seserahan. Sarah setan. Seserahan. 9, 1, 3. 8, 7, 6, 5, Gak 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya apa? Jawabannya adalah mas Mas kawin. Oh mas kawin. Iya. Emas, udah bener. Kawin terus kamu udah seserahan kayak yang beberapa kan ada seserahan, mas kawin, apa segala iya, gitu. iya, If you oke, continue, oke. if you continue in that route, Oh, kamu man. akan ketemu. Lu Oke, harusnya oke. bisa kayak nunjuk emas terus pura-pura ijab kabul gitu atau apa. Oh, ijab kabul gimana kayak? Gue nggak bisa ngomong cuma gini kan. Oke, Oh, iya. Oke, kamu Emas pernikahan ya, jadi. mas kawin Ya, ya. oke. kamu nanya apa Tan? Oke, Oh. Nah, tahu, izin apa juga. lagi? Iya, ini kan kita boleh nanya apa aja. jajan dulu Ki, jajan dulu. Apa ya? Kalau kita boleh tanya, oh ya, gue mau nanya ke Dila aja deh. Oh. Lu sebenarnya sebel nggak sih kalau Sebel, gue udah tahu nih arahan pertanyaannya kemana nih. kalau Rai beli sepatu mulu? Oh, itu kan have to dia do udah. something with girls. Maksudnya? Enggak, maksudnya lu, maksud gue kayak sebel as in tadi udah ditanya ya kalau itu ya. Iya. Nggak, cuman nggak bisa gue bisa memahami sih. Jadi arahannya tuh ya pokoknya my real feelings towards his Iya, iya, shoe iya. buying habits kan. Iya. Gitu. Sebenarnya mungkin kalau gue menghormati bahwa itu adalah kesenangannya dia gitu. Tapi kadang-kala memang ya kalau gue ada concern ya gue suarakan gitu kan. Kalau buat gue mungkin lebih dari sisi aspek lingkungannya kan it's the consumerism thing Wow. kan. Ya maksudnya gue Gua tariknya gitu, ambil kebayang sih ada aspek itu. very personal sebenarnya Iya. gitu kan. Tapi karena kalau di luar itu sebenarnya dia tipenya ya, pokoknya kalau mau beli sepatu apapun itu harganya berapapun, ya maksudnya dihargailah gitu kan. Maksudnya kalau dari kita kan tipenya justru kalau udah ngeliat barang udah gitu kayak dianggap kayak sepele atau and then always wanting the next thing gitu kan. Itu gue jatuhnya bisa marah karena kayak apa sih udah buang duit gitu, udah lo hargain orang kayak like you know how many people had to work on this shoe for it to Iya. exist gitu kan. Tapi dia orangnya gitu aja justru sangat menghargai gitu kan. Tapi pokoknya selama menurut gue dan itu kan dan akhirnya kan memang turnovernya tinggi gitu kan karena like technically no person doesn't really need 60 shoes gitu kan. Tapi itu pun I've met people who are We have way hundreds, crazier yeah. gitu kan Yeah. bahkan gitu. Jadi dan untuk saturday dia sebenarnya 60 itu juga udah cukup bagus gitu. Jadi ya kalau my true feelings I'm concerned but then I'm concerned I keep him in check gitu kan. Gue maksudnya memastikan bahwa dia tidak sampai terlalu berlebihan dan ya pokoknya ketika nanti turnovernya pun juga pokoknya jangan nggak dihargai lah gitu. Pokoknya kan ketika akhirnya memang dia harus mengeluarkan sepatu biasanya dia pertimbangannya banyak tuh gitu, mau dikasih ke siapa atau bagaimana gitu kan. Dia pengen bagaimanapun sepatu itu ketika nanti pindah tangan juga nggak mau sekedar ya just becomes a pair of shoes. Iya. Gue bayangin ntar budi gede udah langsung punya. Sekarang kalian. Yes. Oke. Ini mau siapa yang ngambil? Apa yang Kamu ngambil? aja. Wah, ini gimana caranya? Oke, apa nih seru kayaknya. Wow, oke. Waduh. Waduh. Oke, sip. Oke, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dari siapa? Ini mau ketemu anaknya om. Hah? Kerja lo apa emang? Ditanya mertua, dimarahin mertua, mertua kejam, mertua setan. Mertua galak. That's how it works. That's how it works. Nice. Oke. Terus jadi kita nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya. Oke. Lanjut. Oke. Gantian berarti ya? Iya, Kamu iya. yang... Oke. 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 Ray nggak boleh lihat. Oke, 3. Oke. Ya? 3, 2, 1. Oke. Tidur. Jam tidur. Waktu Berputar. Kamu. pagi sore. Dia lapar. Pagi sore pagi siang malam. Pagi siang malam. Aku musisi. Pagi kemarin. Pagi siang malam. Jam 1. Kemarin pagi. 8, Siang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susah. Malamnya udah benar. Malam Malam itu kata pertama. ya. Dari Oke. tadi Mas Ray. Asik. Malam pertama. Jadi kan maksudnya kalau charades kan 2 words. First word, pagi, siang, malam. Itu udah benar, malam. Kata kedua, tadi aku mau gitu. You never played charades. Cuma kalau tadi ada suaranya kayak gue nggak apa nggak sih? Sebenarnya nggak boleh, kalau charades nggak boleh. Oh, gue nggak boleh ada suaranya. Kalau charades yang benar sebenarnya nggak ada suaranya. Oh, oke. Shall we do Apa? another one? Yes, please. Gue nggak kompetitif. Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. I don't play game. Asik. No fun. Oh, oke. Oh, main 2K. Oke. Oke. Oh, lumayan susah nih tapi. Main bola. Melukis bintang-bintang. Main gol. Bintang jatuh. Bintang tangan. Hah? Menggenggam bintang. Memeluk Susah. bintang. Hugging the stars. Holding stars. Candlelight dinner. Hah? Stars. Arm stars. Hand stars. What stars? Superstars. Apa? Tony stars. Eat stars. Dinner stars. Dinner stars? What is this? Arm stars. Drawing stars. Habis. Apaan? Jawabannya adalah date Susah, night. susah. Kan Susah, ini susah gelap, banget. bintang, Maksudnya malam, gelap. tapi ya lu pasti ngiranya kayak apa di sini? Iya. Ini kan hitam nih Date ini. night. Susah sih, Malam. susah. Susah. Oke. Kita boleh nanya. Yeay, ya. boleh nanya. Finally, Oke. we got a chance to ask. Ya, aku Nggak tahu, boleh. aku belum tahu apa. Aku mau nanya apa? Oh. Bisik-bisik. Takut nih diomong. Oke. Ya. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya pet peeve, nah itu istilah itu. Pokoknya dan jujur. Ini bisa hal sepele, hal besar atau apa gitu. Cuman justru ini Pet peeve tuh bahasa Indonesia apa ya? pet peeve tuh ya nggak ada. Jadi kayak kebiasaan. Ya, Iya mungkin jatuhnya kayak kebiasaan ya, yang maksudnya iya, kebiasaan kebiasaan seseorang. yang
yang paling kayak kalian bikin frustrasi ya, gitu kan. paling kalian nggak suka dari Ya, satu sama Lace lain. dari Kebiasaan Intannya kecil. dan ya Iya. dan dari Hafinya. Oke, ya udah. Kamu dulu deh. Kalau aku dia suka muter-muter. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya jadi kayak misalnya udah tahu nih tujuannya A gitu ya, tapi dia tuh kalau mau dari A mau ke D, dia tuh bisa lewat M dulu, lewat Z dulu, kayak muter-muter dulu Ini gitu. kalau baru- urusan Bukan Pembicaraan atau Iya. jalan-jalan? Jalan-jalan iya, pembicaraan gitu banyak gitu. Sementara gue orangnya sangat A B C D banget gitu, jadi kayak step gitu. Tapi sebenarnya ada benernya juga sih Gue gitu. suka nge-explore aja. Ovi. Kalau gua, Intan kalau diskusi meledaknya cepet. Oh. Padahal menurut gue tuh paling suka diskusi, gue tuh paling suka ngobrol sama Ya, orang kan. ya. Tapi dia kalau diskusi sama gue bawaannya panas. Kayaknya kayak mungkin bentukan gue ngeselin juga kalau dia diskusi sih. Jadi kayak gitu deh. Oke. Oke. Oke, nice. Ya, setelah permainan yang menggebu-gebu tadi, kita sampai juga di penghujung acara. Thank you buat Dila, Makasih. Rai waktunya udah datang, Yofi, Intan. buat Intan juga udah nemenin. Nah, sekarang ada yang mau kalian sampein nggak? Mungkin Rai, Dila, atau Intan ada pesan-pesan untuk pemirsa? Oh gitu biasa ya? Iya, ya. Oh, oke. Ada sih Ada sih. dikit. Atau mungkin buat pasangan baru yang lainnya di luar sana. Aku mau bilang mengenai ini bahwa ya pacaran apalagi setelah pernikahan maupun setelah udah punya anak itu yang namanya hubungan itu ya ada namanya takdir, tapi pokoknya kita harus tetap untuk selalu berusaha untuk terus jatuh cinta. Jadi Jodoh itu nggak otomatis, ya, jodoh itu harus diusahakan. Yoi. Sama pesan dari gua, semangat. hang in there. Iya. Lo kalau sosmed lo mungkin ada yang mau dipromosikan? Ya paling follow sosmed kita, gue Rai Putra 26. Wedila Haji 26, tapi Tapi- terlebih lagi untuk tahu soal urusan kerjaan pendidikan lingkungan di Tumbuh Hijau Urban. Iya. Kalau kamu? Risa Indra. Terus Risa. apa lagi? Udah. Oh, your kali. Iya. Mumpung. Ada yang mau disampaikan mungkin? Apa di rumah aja? Di rumah aja. Ya udah kalau gitu. Terima kasih semuanya buat nonton Hang in There, selalu hang in there. Hang in Bye. there. Thank you.